Pusing pilih pupuk buat markisa? Yuk, kita bedah mana lebih jago, organik atau konvensional. Di satu sisi ada pupuk organik dari kotoran sapi, dan di sisi lain pupuk mineral konvensional. Hasilnya, pupuk organik dosis ganda bisa ngasilin sama banyaknya dengan konvensional loh. Dan yang paling keren, buah dari pupuk organik lebih kaya akan mineral kalsium dan magnesium, penting untuk kesehatan. Jadi, pilihan ada di tangan Anda, petani hero. Tanam markisa sehat dengan nutrisi lebih tinggi. Pernah kepikiran nggak sih, mendingan organik atau konvensional? Nah, hari ini kita bakal cari jawabannya lewat sebuah pertarungan sengit di kebun markisa. Kita akan bedah tuntas sebuah studi ilmiah yang mengadu pupuk alami melawan pupuk kimia. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi juaranya? Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Apa bisa pupuk dari kotoran sapi mengalahkan pupuk kimia super canggih dalam urusan menumbuhkan markisa terbaik? Ternyata jawabannya nggak sesimpel itu loh. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Coba deh bayangin Anda ini seorang petani. Pastikan selalu cari cara terbaik buat bikin tanaman subur. Anda mau panen yang banyak, tapi di saat yang sama, kan juga harus mikirin soal biaya dan gimana nasib tanah Anda buat jangka panjang. Di satu sisi, ada pupuk mineral. Keren sih, efektif banget, takarannya pas. Tapi ya gitu, harganya lumayan. Belum lagi kalau kebanyakan, tanahnya bisa jadi asin. Istilahnya salinisasi. Dan jadi nggak subur lagi. Nah, di sisi lain, ada pupuk organik kayak kotoran ternak. Murah meriah, alami. Tapi, pertanyaannya, emang sekuat itu? Nah, studi yang kita bahas ini, anggap aja kayak sebuah pertandingan. Ada 3 tim atau 3 perlakuan pupuk yang diadu di kebun markisa kuning di Brazil. Yuk kita kenalan dulu sama para pesertanya. Pertama, ini dia si juara bertahan. Kita sebut aja tim mineral. Mereka pakai resep pupuk kimia yang udah teruji. Campuran presisi dari nitrogen, fosfor, sama kalium. Ya, inilah standar emasnya pertanian modern. Berikutnya penantang dari kubu organik, tim organik. Tanaman di tim ini dikasih pupuk kandang dari kotoran sapi, dosisnya standar aja. Kita mau lihat nih seberapa jauh dia bisa melawan si juara bertahan. Dan penantang terakhir, wah ini dia si kuda hitamnya. Tim organik dosis ganda. Pupuknya sama, kotoran sapi juga, tapi porsinya 2 kali lipat. Ini strategi jitu atau malah kebanyakan ya? Kita lihat aja nanti hasilnya. Jadi, intinya gitu, para peneliti ini mau ngukur 2 hal penting. Pertama, seberapa banyak buah yang dipanen. Kedua, apa aja sih kandungan gizi di dalam buahnya? Kelihatannya simpel tapi penting banget. Oke, semua pesaing udah siap? Ronde pertama dimulai, adu banyak hasil panen. Di sini kita nggak peduli yang lain, cuma satu hal, siapa yang panennya paling banyak? Yuk kita lihat datanya. Oke, sebelum kita lihat versi simpelnya, ini dia grafik asli dari penelitiannya. Yang sebelah kiri itu total berat produksinya, dan yang sebelah kanan itu jumlah buah pertanamannya. Ini data mentahnya, langsung dari sumbernya. Nah, ini dia hasilnya, dalam grafik yang lebih gampang dibaca. Dan, coba lihat, tim mineral sama tim organik dosis ganda, hasilnya hampir identik. Keduanya jauh di atas tim organik yang dosisnya biasa. Wah, menarik banget kan? Jadi, buat ronde pertama ini, pemenangnya jelas ya. Kalau yang penting cuma berapa kilogram buah yang bisa dijual, ya pupuk mineral dan organik dosis ganda juaranya. Tapi, apa ceritanya selesai sampai di sini aja? Tentu aja enggak. Panen banyak itu oke, tapi gimana soal kualitasnya? Nah, sekarang kita bakal mengintip isi buahnya. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru. Ini dia pertanyaan besarnya. Buah itu kan bukan cuma soal berat dan ukurannya, tapi apa yang ada di dalamnya. Gimana dengan kandungan nutrisinya? Dan disinilah plot twistnya. Begitu kita ngomongin kalsium, wih ceritanya langsung kebalik 180 derajat. Tim organik, apalagi yang dosis ganda, ternyata buahnya punya kalsium jauh lebih tinggi. Tim mineral, ketinggalan banget. Pola yang sama kita lihat lagi di magnesium. Sekali lagi, tim organik yang menang. Ini nunjukin kalau pupuk alami ini, entah gimana caranya lebih jago nganterin mineral-mineral penting ini ke dalam buahnya. Oke, kita rekap ya skor nutrisinya. Buat kalsium dan magnesium, organik jelas juaranya. Tapi yang menarik buat nutrisi lain kayak nitrogen, fosfor, dan beberapa mineral mikro lainnya, ternyata nggak ada beda jauh di antara ketiganya, mirip-mirip aja.
Sekarang waktunya menyatukan semua potongan puzzle ini. Kita udah lihat pertarungan antara kuantitas lawan kualitas, jadi apa kesimpulan akhirnya yang bisa kita ambil? Tabel ini ngerangkum semuanya dengan apik banget. Pupuk mineral panennya tinggi, tapi nutrisinya rendah. Pupuk organik biasa, nutrisinya tinggi, tapi panennya rendah. Kelihatannya kayak kita harus milih ya, mau banyak atau mau bergizi. Tapi tunggu dulu. Lihat baris yang paling bawah itu. Tim organik dosis ganda. Dia ini pemenang sesungguhnya. Dia berhasil dapat dua-duanya. Panen melimpah kayak tim mineral dan nutrisi super kayak tim organik. Dia berhasil mecahin dilema kuantitas versus kualitas. Poin penting ini diringkas dengan sempurna sama penelitinya sendiri. Ini kutipan langsung dari studi mereka yang intinya bilang buah dari perlakuan pupuk organik dosis ganda itu hasilnya sama banyaknya dengan yang mineral, tapi kalsium dan magnesiumnya lebih tinggi. Jadi pelajaran terbesarnya apa? Ternyata jawabannya itu tergantung. Debat ini bukan cuma soal hitam putih organik lawan konvensional, tapi soal metode dan dosis yang tepat. Studi ini buktiin kalau dengan takaran yang pas, pertanian organik bisa jadi yang terbaik dari kedua sisi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda. Studi ini memang nunjukin kita bisa dapat dua-duanya. Tapi kan di dunia nyata, seringkali ada pilihan yang harus dibuat. Jadi kalau Anda petaninya atau bahkan kita sebagai konsumen, mana yang lebih jadi prioritas? Jumlah yang melimpah atau kualitas gizi yang lebih tinggi? Pilihan kita semua sedikit banyak akan membentuk masa depan pangan kita. Terima kasih sudah menyimak.